Halo guys, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di video kali ini Mimin akan membahas part kedua dari anime yang berjudul More Than a Mere Couple But Not Lovers. Baiklah, daripada menunggu lama, langsung saja yuk kita bahas part 2-nya. Hari berikutnya dimulai dengan olahraga di sekolah. Jiro tampak terlalu sering menatap Shiori, tetapi matanya juga tertuju dengan Tenjin. Tentu benar-benar cowok populer di kalangan para wanita. Hal itu berbeda jauh dengan Jiro. Akari dan Shiori tampak selalu memandangi Tenjin. Dia benar-benar sangat lemah dengan cara kerja dunia ini. Terlebih lagi ada rumor yang mengatakan kalau Tenjin dan juga Shiori tidak ingin berganti pasangan setelah mereka berada di peringkat A tempo hari. Padahal semua orang menginginkan berganti pasangan, tetapi tidak dengan Shiori dan juga Tenjin. Tapi tanggapan Akari sangat di luar nalar. Dia juga sepertinya tidak mau berganti pasangan. Itu seolah-olah mereka berganti pasangan hidup. Mendengar yang dikatakan Akari ini membuat kedua sahabatnya terus menggodanya. Apakah Akari benar-benar sudah menyukai Jiro yang perjaka? Sedangkan Jiro, dia benar-benar sangat galau mendengar rumor ini. Dia merasa kalau tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Tenjin. Setelah selesai pelajaran olahraga, Shiori menghampiri Jiro. Jiro tampak kurang bersemangat. Apakah dia bertengkar dengan Akari? Tanya Shiori. Ya, Jiro menjawab kalau bukan karena hal itu. Di sini Shiori memberikan semangat kepada Jiro. Akari adalah orang yang baik dan jangan membuat dia kesusahan terus. Iya, walaupun Shiori mengatakan itu, Jiro hanya bisa bertanya apakah Shiori memang ingin tetap bersama dengan Tenjin. Sedangkan Akari, dia harus membereskan lapangan olahraga. Dia dihukum oleh guru karena saat pelajaran olahraga dia sangat berisik sekali bersama dengan teman-temannya. Rupanya Tenjin juga ada di sana, dan dia juga menyelamatkan Akari yang hampir saja tertimpa kardus. Suasana ini membuat jantung Akari berdebar kencang. Dia sangat bersyukur ternyata dia masih menyukai Tenjin. Dan di saat Tenjin ingin pergi membereskan lapangan olahraga, Akari langsung memanggilnya. Dia bertanya apakah Tenjin tetap akan bersama dengan Shiori. Tenjin hanya bisa menjawab kalau Shiori tidak masalah, dia juga tidak akan berganti pasangan. Mendengar hal itu, Akari tak sengaja meneteskan air matanya. Akari beralasan kalau dia kemasukan debu. Nggak tahu kenapa Tenjin meminta Akari untuk menatap matanya si Tenjin. Dan rupanya kejadian ini tak sengaja dilihat oleh si Joko. Dia mengira kalau Akari dan Tenjin lagi berciuman. Sedangkan di tempat lain, Shiori menjawab pertanyaan Jiro. Ya, berganti pasangan bukanlah hal yang bisa dia putuskan seorang diri. Tapi jika Jiro masuk peringkat A, mungkin dia bisa memikirkannya kembali. Jiro langsung saja mengatakan keinginannya kalau dia akan masuk peringkat A setelah itu. Belum juga selesai ngomong, Joko malah datang mengganggu. Dia ingin memberitahu semua yang dia lihat. Tidak berapa lama Akari dan Tenjin langsung datang. Ini adalah suasana yang menegangkan bagi Joko, di mana dia berada di tengah-tengah dua kubu. Dan di sini Tenjin langsung saja mengajak Shiori untuk pulang bareng bersamanya. Tenjin dan juga Shiori tampak serasi. Tetapi raut wajah Akari tampak sangat berbeda. Dan setelah itu Akari juga izin pulang cepat karena dia sedang demam. Akari yang mengalami demam, malah si Joko yang sibuk mondar-mandir di dekat Jiro. Tentu saja Jiro agak kesal. Dan mau tidak mau Joko langsung saja memberitahu Jiro kalau kemarin dia melihat Tenjin dan Akari berciuman di gudang olahraga. Hal itu langsung disadari Jiro ketika teringat dengan wajah Akari sebelumnya. Dan saat Jiro pulang ke rumah, Akari sudah terbaring di ruang tengah. Dia tampak tidak bersemangat. Melihat hal itu, Jiro langsung saja duduk di samping Akari sambil mengatakan kalau dia bukanlah Tenjin. Akari penasaran kenapa Jiro tiba-tiba menyebut nama Tenjin. Dan di sini Jiro langsung saja mengatakan kalau dia tahu apa yang terjadi dengan Akari dan Tenjin saat di gudang olahraga. Akari langsung tertawa karena pada saat itu mereka bukan lagi berciuman, melainkan Tenjin hanya memeriksa debu di dekat matanya. Jiro benar-benar tampak seperti seorang pria yang sedang cemburu. Tapi di sini Akari langsung saja menangis. Mungkin dia teringat dengan perkataan Tenjin yang tidak mau berganti pasangan tergantung Shiori. Melihat Akari yang menangis, Jiro langsung saja memeluk Akari. Setelah kejadian ini, Akari langsung mandi. Tapi karena pakaiannya banyak yang belum kering, jadi dia menggunakan baju Jiro.
benar-benar tampak seksi. Dan Akari juga mulai menempel dengan Jiro di ruang tengah sambil makan es krim. Di sini Jiro mengatakan kepada Akari untuk menjaga dirinya, walaupun sedang bersamanya sekarang karena dia juga laki-laki. Dan Jiro benar-benar meminta Akari untuk jangan ngisengin dia terus. Akari hanya bisa tertawa. Dia juga jujur kepada Jiro. Dia tak pernah berciuman dengan siapapun. Ciuman pertamanya juga bersama Jiro. Wajah Jiro menjadi merah. Dia tak menyangka kalau ciuman pertama Akari telah direnggut oleh dirinya sendiri. Keesokan harinya Jiro pergi agak awal ke sekolah karena dia ada jadwal piket. Tapi sebelum itu Akari cepat-cepat membenarkan dasi Jiro yang sedang miring. Jiro tak menyangka kalau dia bisa dipasangkan dengan gadis cantik, imut, dan populer di sekolahnya ini. Dan sebelum berangkat ke sekolah juga, Akari memberikan pelukan selamat jalan kepada Jiro. Jiro juga sempat berpikir jika dia dan Akari beneran menikah bagaimana. Dan dari kemesraan mereka ini, mereka memperoleh poin yang lumayan tinggi untuk meraih peringkat A. Dan saat sampai di kelas, rupanya teman piket Jiro kali ini adalah Shiori. Dia bertukar piket dengan Mei karena Mei mau menghadiri rapat ketua sepulang sekolah. Jiro sangat beruntung karena dia bisa piket dengan Shiori hari ini, dan Shiori juga akan berusaha untuk lebih dekat lagi dengan Jiro. Ini adalah pertama kalinya mereka piket bersama sejak satu sekolah SMP dulu. Jiro benar-benar kaku, dia tidak tahu apa yang mau dia obrolkan dengan Shiori. Tapi Shiori dengan inisiatifnya sendiri langsung membuka topik. Kalau kemarin dia bertemu dengan guru mereka saat mereka SMP dulu. Topik ini menjadi nyambung karena mereka satu sekolah. Jiro lagi asik bersama Shiori. Sedangkan Akari mau mampir menemui Jiro. Dia ingin mengajak Jiro untuk belanja bersama. Tapi dia juga tak jadi masuk setelah melihat Shiori. Dia memilih untuk pergi saja ketimbang mengganggu hubungan Jiro dan Shiori. Dan di saat menghapus tulisan di papan tulis, suasana romantis ini pun terjadi. Jiro kira Shiori ingin mengajaknya untuk berciuman, ternyata dia hanya mau menghapus sisa kapur yang ada di pipi Jiro. Jiro benar-benar merasa malu akan hal itu. Tapi sebenarnya Shiori juga ingin mencium Jiro, tetapi dia belum siap saja. Malam hari Jiro masih mengingat yang terjadi tadi siang, walaupun bersama Shiori tetapi tetap saja tidak ada kemajuan. Dan tidak berapa lama Akari pun datang, dia memberikan secangkir susu panas kepada Jiro. Dia bertanya apakah hubungan Jiro dan Shiori lancar-lancar saja. Ya, nggak bisa dikatakan lancar karena Jiro ini orangnya tidak peka. Dan di sini tiba-tiba saja Akari meminta Jiro untuk memanggil nama marganya. Kan mereka juga suami istri, awalnya memang sangat malu, tapi dengan nada kecil Jiro mencoba memanggil nama Akari. Karena biasanya dia memanggil Akari dengan nama Watanabe. Akari sangat malu, dia meminta Jiro untuk memanggilnya satu kali lagi. Dia juga berpikir selama ini hanya dia yang memanggil nama marga Jiro, seolah-olah dia yang menyukai Jiro. Dan setelah mengatakan itu, Akari pun langsung saja masuk ke kamarnya. Jantungnya berdebar, dia tak menyangka akan mengatakan hal itu. Keesokan harinya di sekolah Jiro mengadakan ujian dadakan. Murid-murid yang nilainya di bawah KKN akan mengikuti kelas tambahan. Dan penilaian kali ini akan dihitung per pasangan mantenan. Kelas tambahannya juga barengan. Jiro sangat khawatir nilai Akari pasti sangat rendah. Kalau tidak, mereka pasti akan ikut kelas tambahan. Kerjaannya hanya main terus, dan sekarang dia juga mau karaoke sama pria dan teman-temannya. Jiro tak mengizinkan Akari pergi, karena mereka harus belajar. Jika tak ada mata pelajaran yang tidak dipahami oleh Akari, dia akan membantu Akari belajar. Mau tidak mau, Akari menuruti perintah Jiro, dan dia juga tidak jadi untuk pergi karaoke. Malam harinya mereka mulai belajar. Dia memang cepat paham kalau diajari, tetapi dia orangnya sangat mudah mager. Dan lagi-lagi dia juga terus menempel dan menggoda Jiro seenaknya. Ya, mungkin saja otonya si Jiro malah jadi hidup. Jiro tak bisa menahannya lagi dan mereka harus kembali belajar. Dan di sini Akari sangat memahami apa yang diajarkan Jiro. Hampir semua tugas yang diajarkan Jiro benar semua. Dia adalah tipe orang yang suka dipuji jika melakukan sesuatu, jadi Jiro harus bisa mengambil hatinya Akari. Dan lagi-lagi Akari kembali menggoda Jiro. Dan itu membuat wajah Jiro sangat memerah. Ya, namanya juga pria, senggol dikit jos. Dan Jiro pun langsung terpancing dengan godaannya si Akari.
Tapi yang tidak diduga, hidung Jiro malah mimisan, mungkin karena aduhai. Iya, alhasil itu membuat Akari ketawanya bukan main, bisa-bisanya hidung Jiro malah mimisan. Di sini Jiro meminta maaf kepada Akari, dia berusaha untuk menaikkan poin mereka. Tetapi Jiro selalu saja menjadi beban. Akari hanya bisa diam saja, dia tak bisa berbuat apapun setelah Jiro mengatakan itu. Ini hanyalah pembelajaran sementara, dan pastinya kelak juga mereka akan berpisah. Keesokan harinya, Jiro merasa ada yang aneh, di mana Akari tidak seperti biasanya. Dia selalu memanggil nama asli Jiro. Akari tampaknya tidak marah, tetapi agak berbeda saja. Jiro pun mulai mencari tahu kenapa Akari mulai memanggil nama belakangnya. Apakah dia sedang kesal atau tidak? Tapi Akari masih saja bersikap santai. Malahan dia juga menanyakan apakah Jiro mau membeli sampo atau tidak. Dan di sini Jiro dan Yoko tak sengaja melihat Mei sedang ditembak oleh perempuan seangkatannya. Dia cewek tetapi dia malah lebih laku dibandingkan Jiro dan juga Yoko. Tapi Mei menolak gadis ini karena dia tak menyukainya. Sepulang sekolah, Jiro masih memikirkan sikapnya Akari, tetapi dia masih belum mengerti juga apa yang harus dia sadari. Dia lantas tiba-tiba teringat di saat Akari memanggil nama marga Jiro, mungkin hanya dia yang menyukai Jiro. Sedangkan Jiro dia masih tetap memanggil nama belakang Akari. Dan saat pulang ke rumah, Jiro ingin memanggil nama marga Akari. Tetapi Akari langsung datang sambil memeluk Jiro. Dia mendapatkan peringkat 8. Dan usaha belajarnya tidak sia-sia. Di sini Akari juga mengeringkan rambut Jiro yang sedang basah. Dan di sini Jiro mulai memanggil nama marga Akari. Akari juga menjawab dengan nama marga Jiro. Keduanya malah saling malu-malu dan Jiro baru sadar sikap Akari kemarin memang karena Jiro selalu memanggil nama belakang Akari bukan nama marga Akari. Akari memang agak kesal kemarin tetapi dia ingin Jiro menuruti keinginan egoisnya ini. Dan nilai mantenan mereka ini juga terus saja naik ke atas. Memang luar biasa. Nilai mereka berdua ini disadari oleh Mei. Dia menemui Shiori. Jika Shiori tak melakukan apapun, mungkin Jiro akan direbut oleh istri palsu Jiro. Dan di sini si Shiori tidak sengaja terkena tendangan sebuah bola. Jadi dia langsung dibawa ke UKS untuk istirahat. Dan ini juga diketahui oleh Jiro. Jadi Mei meminta Jiro untuk menjenguk Shiori. Dan dia juga meminta Jiro untuk membawakan cemilan untuk Shiori yang ada di dalam ruangan UKS. Shiori yang mengetahui hal itu dari Mei langsung saja berdandan. Di sini dia akan berjuang untuk lebih dekat lagi dengan Jiro. Karena nilai Jiro dan juga Akari semakin bagus. Jadi Shiori mengatakan pasti hubungan Jiro dan Akari semakin dekat. Karena mereka juga berhasil masuk peringkat 8. Sedangkan dia masih saja cemas, dia sudah SMA tetapi masih gugup saat berhadapan dengan pria. Padahal wanita di sekitarnya semakin dewasa, sedangkan dia masih kekanak-kanakan. Dan dia juga masih belum ngapa-ngapain dengan Tenjin, apalagi sampai ciuman. Dan di sini Shiori sangat berani, dia ingin latihan ciuman dengan Jiro. Jika Jiro mau membantunya, tapi Jiro hanya penasaran kenapa harus dia. Shiori pun menjawab karena dia hanya bisa mengatakan ini kepada Jiro saja. Ya, tidak ada alasan untuk Jiro menolak jika Shiori memang meminta bantuannya. Di sini Shiori mulai mengambil posisi dan Jiro pun mulai bersiap-siap. Tetapi tetap saja Shiori tidak bisa karena mereka memang bukan suami istri. Dan tidak berapa lama ada orang datang ke UKS. Dia adalah sahabat Akari. Dia ingin beristirahat. Tetapi dia langsung mengurungkan niatnya karena dia pikir ada yang lagi bercocok tanam. Dan di sini Jiro juga tak sengaja mencium Shiori karena terlalu panik. Ciuman ini murni kecelakaan, bukan kehendak mereka berdua. Dan di sini Jiro pun buru-buru pergi karena dia merasa gugup dengan Shiori. Sedangkan di tempat lain Akari terus saja menunggu balasan pesan dari Jiro. Dan tidak berapa lama datanglah sahabat Akari. Dia tak ingin ke UKS karena ada yang lagi anu-anu di sana. Dan tidak berapa lama muncullah balasan pesan dari Jiro. Dia mengatakan kalau dia baru keluar dari UKS setelah menjenguk Shiori. Akari sangat kaget. Berarti yang dilihat sahabatnya adalah Jiro dan juga Shiori. Malam harinya Akari pulang terlambat. Dia mampir ke sebuah kafe tempat Tenjin bekerja. Dia sangat galau tentang kejadian hari ini. Dan setelah agak tenang dia memberanikan dirinya untuk pulang ke rumah. Dan di sana sudah ada Jiro yang sudah tidur setelah menunggu Akari sedari tadi. Akari mengurusi Jiro dan menyelimutinya. Dan di sini Akari pun melepas pakaian sekolahnya. Kemudian dia berbaring di samping Jiro yang sudah terlelap itu. Dia penasaran apa yang sudah dilakukan Jiro saat di UKS tadi bersama Shiori.
Dan saking penasarannya, Akari pun langsung saja tertidur di samping Jiro. Dan begitu Jiro bangun di keesokan paginya, dia sudah melihat Akari berada di sampingnya dengan menggunakan pakaian yang begitu seksi. Di sini Akari pun bangun. Jiro langsung saja bertanya kemana pakaiannya. Si Akari pun mulai menggoda Jiro kalau Jiro lah yang melepaskan pakaiannya. Tentu saja Jiro kaget. Apakah mereka sudah beranu-anu tadi malam di saat dia tidak sadar? Dia kaget apakah sekarang dia menjadi tidak perjaka. Dan Akari pun penasaran apakah semalam itu pertama kalinya bagi mereka melakukan itu. Jiro langsung saja menjawab iya. Dan di sini Jiro langsung saja meminta maaf kepada Akari karena telah melakukan itu kepadanya. Dan di sini Akari langsung mengatakan kalau dia sudah berbohong. Dan tentu saja itu membuat Jiro kesal. Dia pikir dia sudah tidak perjaka lagi. Dan mana bisa juga orang sepertinya menjadi pasangan Akari. Akari kesal sekali, dia langsung saja bicara sambil menutup telinga Jiro. Dia tahu Jiro mau melakukan itu bersama dengan Shiori, orang yang dia suka. Bukan bersama dengan wanita yang tidak dia sukai seperti dirinya. Dan Akari benar-benar membenci Jiro. Nah teman-teman, itu tadi adalah part 2 dari anime yang berjudul Modern a Married Couple But Not Lovers. Bagaimana nih menurut kalian alur cerita anime ini? Komen di bawah ya. Dan sampai jumpa di part 3 berikutnya.